sekalian, nama saya Riris Andono Ahmad. Saya staf di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan status adanya penularan lokal tidak di DIY. Ini memang sudah menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan juga kepada saya oleh teman-teman wartawan, dan untuk itu kami mencoba untuk atas izin dari dinas, kemudian kita mencoba melihat seperti apa sih situasinya. Dan ini ada seperti typo yang ada di yang dirilis itu. Jadi kita dari 75 kasus yang terkonfirmasi, kita telah melakukan kontak tracingnya dan untuk melihat apakah mereka itu tertularnya ada di Jogja atau tidak. Jadi terkait dengan adanya penularan lokal itu fokusnya memang apakah setelah kasus impor itu masuk ke Jogja, kemudian kasus tersebut menulari orang-orang yang ada di Jogja. Nah, dari 75 kasus yang sudah terlaporkan, kita telah melakukan yang kemudian kami bisa lihat ada 71 kasus yang telah dilakukan kontak tracing, dan kemudian dari hasil kontak tracing tersebut, kalau kita lihat di grafik tersebut, kita melihat 51 sebagian besar itu masih merupakan kasus yang mempunyai riwayat perjalanan dari luar Jogja, dari zona merah, entah itu dari luar negeri ataupun dari wilayah lain zona merah di Indonesia. Nah, dari 51 kasus tersebut kita mencatat ada 10 orang yang kemudian menularkan pada 12 kasus baru, yang ini disebut sebagai generasi kedua. Jadi ini adalah yang tercatat sebagai penularan lokal pertama. Dan kalau kita lihat di sini, maka generasi kedua itu bisa dikatakan adanya penularan lokal yang terbatas, karena masih dari kasus import ke kasus orang pertama yang tertular. Nah, kemudian dari itu ada 3 kasus yang merupakan generasi ketiga. Kalau dilihat dari pola grafik ini, maka kita bisa lihat, kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman sudah biasa melihat dan kemudian sekarang familiar dengan istilah reproductive rate, dan dikatakan satu kasus COVID itu diperkirakan bisa menularkan 2-3. Seharusnya kalau kita melihat generasi berikutnya, jumlahnya lebih banyak. Nah, dengan grafik ini maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa penularannya kemungkinan masih belum terlalu meluas, dengan catatan bahwa kita harus memahami kondisi kapasitas diagnosis kita. Tetapi dengan melihat dengan apa yang sudah di tracing dan juga setelah itu kasus barunya masih lebih sedikit dibandingkan kasus sebelumnya, ini ada penularan lokal tapi belum terlalu meluas. Hanya saja ada indikasi bahwa ini bisa menjadi penularan lokal yang meluas, karena kita juga mencatat ada 5 kasus yang tidak bisa diketahui dari mana dia mendapatkannya. 2 kasus mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga dan pensiunan, artinya mobilitasnya sangat dekat. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ada indikasi memang penularannya sudah ada di sekitar kita. Seberapa luas itu perlu kita lihat lebih lanjut, dan saya rasa kita memang perlu meningkatkan kontak tracing secara lebih intensif, dan juga kita melakukan screening maupun dengan rapid test. Mungkin terkait dengan rapid test tadi, memang kalau kita melihat penggunaannya seharusnya memang tidak digunakan untuk diagnosis. Rapid test akan lebih pas untuk melihat infeksinya. Kalau diagnosis harus tetap menggunakan PCR. Jadi memang kalau saya menduga ini kemudian kenapa tidak
cepat sekali karena memang fokusnya adalah untuk melihat siapa yang seharusnya terinfeksi. Nah, oleh karena itu maka kalau kita dari data ini kita bisa mengatakan bahwa memang sudah ada transmisi lokal, belum seluas dan sudah sampai yang saya katakan sering adalah sustain, sudah terjaga di komunitas, tapi indikasi ke arah sana sudah mulai terlihat. Dan itu yang perlu kita hati-hati karena kalau kemudian itu menjadi sangat meluas, maka ini yang menjadi problem besar. Jadi kita masih punya window period atau jendela untuk bisa membuat transmisi itu bisa kita potong agar tidak meluas ke populasi. Itu dari saya, hasil dari analisis dari kasus yang ada dan dari kontak tracing serta dari generasi ke generasi penularan. Terima kasih dan selamat sore.